Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Silmia Alazama dan Dewi Rahmawati akan menerangkan mengenai memanfaatkan media dakwah. Menurut bahasa, kata dakwah itu berasal dari bahasa Arab yaitu da'a ya'du yang artinya memanggil, menyeru, mengajak, ataupun mengundang. Menurut KBBI, dakwah adalah penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat. Selain itu, dakwah juga bisa diartikan dengan seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. Menurut Al-Quran, dakwah adalah suatu perintah yang menyeru kepada manusia untuk menuju ke jalan Tuhan dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik juga dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa dakwah adalah suatu seruan atau ajakan ke jalan Allah atau seruan agar kita amar ma'ruf dan nahi mungkar yang dilakukan dengan berbagai macam cara yang baik agar dapat tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan supaya tujuan dari dakwah itu tercapai, maka diperlukan adanya suatu konsep strategi yang harus dilakukan dalam berdakwah. Strategi dakwah adalah rencana yang disusun mengenai kegiatan dakwah yang akan dilakukan agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Strategi dakwah bisa berupa metode, materi, dan media yang akan dipilih atau digunakan dalam berdakwah. Yang kedua yaitu media dakwah. Dalam berdakwah, kita juga harus memperhatikan media apa yang kita pakai untuk berdakwah. Secara bahasa, media adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan secara istilah adalah alat atau sarana yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada khalayak. Dengan demikian, maka media dakwah adalah alat yang digunakan sebagai perantara komunikator untuk menyampaikan pesan kepada khalayak dalam pelaksanaan kegiatan dakwah. Media dakwah bertujuan untuk memudahkan penyampaian materi kepada masyarakat. Media dalam berdakwah sangatlah bermacam-macam. Berikut ini adalah macam-macam media yang dapat digunakan untuk berdakwah. Yang pertama yaitu lisan. Dakwah yang digunakan dengan menggunakan lidah atau suara. Contoh dakwah menggunakan lisan yaitu khutbah, pidato, seminar, dan lain sebagainya. Yang kedua tulisan. Dakwah yang dilakukan dengan menggunakan tulisan. Contoh seperti dakwah yang dilakukan dengan buku, majalah, pamflet, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu dakwah yang dilakukan dengan menggunakan audio. Contohnya yaitu seperti dengan radio, kaset, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu media audio visual. Dakwah yang dilakukan dengan menggunakan audio visual. Contoh dakwah yang menggunakan audio visual adalah dakwah yang dilakukan dengan televisi, wayang kulit, film, dan lain sebagainya. Dilihat dari bentuknya media tradisional dakwah yang dilakukan dengan menggunakan media tradisional seperti wayang, lenong, ludruk. Media modern, dakwah yang dilakukan dengan menggunakan media modern seperti televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Dalam berdakwah itu, kita dapat menggunakan media yang bermacam-macam. Namun, dalam menentukan media apa yang akan digunakan untuk berdakwah tersebut harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang akan kita dakwahi. Apabila materi kita dalam berdakwah itu sudah bagus, tetapi media yang kita gunakan kurang bagus, maka hal tersebut dapat menghambat kesuksesan kita dalam berdakwah. Karena apabila medianya tidak sesuai dengan kondisi suatu masyarakat tertentu, maka dakwahnya kita bisa tidak sampai ke masyarakat atau masyarakat tidak bisa menerima dan memahami yang kita sampaikan dalam berdakwah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa media merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam berdakwah. C. Manfaat media sosial sebagai media ilmu dakwah masa kini. Keuntungan dari menggunakan media sosial sebagai media berdakwah yaitu 1. Tidak tergantung pada waktu dan tempat. Jadi, informasi mengenai agama Islam bisa diperoleh kapan saja dan di mana saja. Informasi tersebar di internet, apabila kita membutuhkannya, kita bisa langsung untuk mengaksesnya. Dan dakwah bisa juga terus terjadi dan dilakukan selama 24 jam. Yang kedua, cakupannya luas.
Informasi yang kita sebarkan di internet dapat diakses oleh semua atau banyak orang. Karena cakupan dari internet adalah seluruh dunia. Jadi informasi yang kita sebarkan di internet itu bersifat universal. Mengapa demikian? Karena informasi tersebut bisa diakses atau didapatkan oleh semua orang. Dan yang ketiga, beragam dalam hal penyampaiannya. Beragam dalam hal penyampaiannya ini bisa terlihat dengan kita bisa memasukkan bentuk tulisan, meme, gambar, audio maupun audio visual. Pada intinya dalam penyampaiannya itu beragam. Kita bisa melalui media, kita bisa melalui via WhatsApp, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Dan karena keberagaman itulah yang membuat dakwah melalui internet bisa diakses oleh semua kalangan. Dakwah merupakan tugas dari setiap muslim di penjuru dunia. Di zaman yang serba modern ini, bukanlah menjadi alasan untuk kita tidak menyampaikan, walaupun hanya satu ayat saja. Media sosial tidak hanya sekedar untuk hiburan saja, akan tetapi media sosial juga bisa kita gunakan sebagai alat untuk mempererat tali silaturahmi dengan cara berdakwah. 7 tips dakwah dengan media sosial. Menggunakan media sosial sebagai media untuk berdakwah akan efektif apabila kita memperhatikan ataupun menggunakan tips-tips tertentu. Pada kali ini, saya akan menyampaikan tips-tips berdakwah dengan media sosial dari Ustadz Taufik Afandi. Dan tips-tips tersebut yaitu 1. Perdalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita keasikan di media sosial untuk berdakwah, tetapi kita malah melupakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya, sesibuk apapun kita di media sosial, apabila sudah masuk waktu untuk sholat, kita seharusnya menjalankan ibadah sholat itu terlebih dahulu. Selain itu, kita juga harus memperbanyak ibadah lainnya seperti sholat duha, sholat tahajud, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari umat. Apabila kita dapat mengerti apa yang dibutuhkan oleh umat, maka dakwah yang kita sampaikan akan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang menjadi keresahan dari mereka. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang jelas. Meskipun pada poin kedua tadi, kita sudah berusaha untuk mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari umat, akan tetapi kita sebagai da'i agar tidak terombang-ambing, maka kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang keempat, perbanyak silaturahmi. Karena dengan bersilaturahmi, maka ilmu dan wawasan kita akan bertambah, sehingga pesan dalam dakwah kita dapat lebih baik lagi. Yang kelima, perbanyaklah membaca, terutama membaca kisah-kisah ulama terdahulu. Walaupun pada saat itu mereka tidak menggunakan media sosial untuk berdakwah, akan tetapi prinsip-prinsip dalam berdakwah ke masyarakat tetap sangat relevan. Yang keenam, mulailah dari orang terdekat. Seringkali berdakwah dengan media sosial membuat pesan kita dapat didengar oleh orang jauh. Akan tetapi kita juga jangan melupakan orang-orang yang terdekat dari kita. Yang ketujuh atau tips terakhir yaitu bersabarlah. Dalam berdakwah di media sosial, kita juga akan melewati tantangan, rintangan, godaan ataupun halangan tertentu. Baik hal tersebut berupa sesuatu yang pahit maupun sesuatu yang manis. Akan tapi kita harus tetap bersabar, jangan menyerah. Kita harus bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap kejadian yang kita alami, dan juga kita juga perlu untuk introspeksi terhadap diri kita sendiri.
Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.